Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berkumpul untuk presentasi kelompok 2 kelas 12 IPA 2 secara online yang berjudul Korupsi Bansos COVID-19. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Saskia Aurelia dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Sebelum dimulai, akan saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Silakan memperkenalkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Kania Putri Jelita, nomor absen 19. Perkenalkan, saya Muhammad Fareka Pramudia, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafai dari Jiran, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Mufid, absen 25. Perkenalkan, nama saya Naira Amara, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Nervi Marisa Wibowo, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Ridho Aksan Wamal, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Saran Marani Sutrisno, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Cahyana, absen 35. Untuk yang pertama, ada bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang, bagian uraian umum akan dibahas oleh Saren. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya, guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya ada uraian khusus yang akan dijelaskan oleh Tiara. Terdapat banyak sekali pelanggaran hukum. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik saat mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi dapat berupa dana, waktu, nilai, kepercayaan, ataupun penyuapan. Korupsi dapat merugikan satu negara. Di negara kita, hingga saat ini banyak pejabat publik yang terjerat kasus korupsi. Adapun kasus korupsi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Selanjutnya ada uraian solusi yang akan dibahas oleh Sidki. Pemerintah seharusnya bisa lebih memberikan hukuman berat bagi para pelaku korupsi agar memunculkan efek jerah. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Selain itu, perlu diadakan pengawasan yang efektif dan penegakan supremasi hukum agar koruptor tidak menemukan celah untuk meluncurkan aksi mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibahas oleh Ridho. Rumusan masalahnya adalah apa tindakan pidana untuk para pelaku korupsi yang melanggar hukum memperkaya diri. Pelaku korupsi bansos mencuri hak masyarakat dengan nominal yang besar. Mengapa tidak diberikan hukuman pidana seumur hidup atau bahkan pidana hukuman mati? Bagaimana upaya penerapan agar kasus korupsi ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang? Selanjutnya ada bab kedua yaitu pembahasan tersirat akan dibacakan oleh Kania, Nurfi, serta Naira. Dipersilakan. Pandemi COVID-19 adalah musibah terbesar yang sedang dihadapi oleh seluruh negeri, termasuk Indonesia. Upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat melalui pengadaan bantuan sosial atau bansos di tengah wabah COVID-19 ini dicederai oleh mantan Menteri Sosial JPB yang diduga menerima suap bansos COVID-19 Jabodetabek pada akhir tahun 2020 lalu.
HS dan AIM mengaku memberi suap kepada JPB karena ingin perusahaannya terpilih sebagai penyalur atau mendapatkan kuota paket bansos. Mensos Juliari menerima uang suap digunakan untuk keperluan pribadi. Dampak dari pandemi COVID-19 ini memang luar biasa. Perekonomian Indonesia menurun drastis, para pekerja sebagian besar terpaksa dirumahkan dengan tanggungan yang tidak sedikit. Titik fokus pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saat ini adalah bagaimana cara untuk menuntaskan pandemi virus berbahaya ini, dan sisi lain tetap menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, oknum tidak bertanggung jawab ternyata lebih memilih untuk mengambil peluang untuk mencuri hak-hak masyarakat dengan mengkorupsi bansos. Pengertian tindakan pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU XIV 2016 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Melalui pengertian tindak pidana korupsi dari Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor ini, terlihat bahwa terdapat 3 unsur yang melawan hukum. Untuk memperkaya diri harus saling berhubungan dan dapat dibuktikan keberadaannya. Total 17 miliar rupiah diduga telah menerima JPB selaku Menteri Sosial dalam program Bansos COVID-19 Jabodetabek. KPK menjerat JPB dengan Pasal 12 huruf A, Pasal 12 huruf B, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Junko Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyebut hukuman mati bagi koruptor bisa diterapkan, namun hukuman mati tidak berlaku bagi kasus dengan suap bansos di Jabodetabek 2020. Pasal 2 ayat 2 berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Kata keadaan tertentu, yakni bila tindak pidana dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Jadi tidak bisa dituntut dengan hukuman mati apapun keadaannya karena pasal yang diterapkan sejauh ini adalah pasal penyuapan. Dengan 3 langkah strategis, Kementerian Sosial memperketat mekanisme penyaluran bansos agar tepat sasaran dan tidak korupsi. Yang pertama, melakukan sinkronisasi dengan pemadanan data dengan nomor induk kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan yang bersifat tunai menjadi mekanisme non-tunai dalam bentuk transfer uang. Ketiga, dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Lalu kedua akan kita putar video pembahasan tersurat, tapi sebelumnya mohon maaf untuk narasumber kelompok 2 tidak ditampilkan karena narasumber berhalangan hadir dan tidak bisa mengambil video dikarenakan waktu yang sempit. Tapi kami mempunyai referensi yang bisa dilihat di YouTube Najwa Shihab
yang nantinya link akan disimpan di kolom chat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos COVID-19. Benarkah dana bansos rawan dikorupsi? Kemana saja aliran dananya? Berikut akan dibahas dalam fact check oleh rekan Valencia Melvitsi. Silakan Valen. Ya Vera, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan anggaran bantuan sosial COVID-19 yang tentu jumlahnya tidak sedikit. Dan saat ini sangat mengecewakan karena ternyata dana ini malah diselewengkan dan berujung pada ditetapkannya Menteri Sosial sebagai tersangka kasus korupsi bansos COVID-19. Kita akan lihat berapa besaran anggaran bansos COVID-19 yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Di sini sudah ada data dana perlindungan sosial selama 1 tahun. Ternyata pagu anggaran yang dikelola oleh Kemensos terus bertambah. Di angka mulai dari 62,7 triliun bertambah menjadi 104 triliun. Terus lanjut lagi menjadi 124 triliun dan pada saat ini Kemensos mengelola 134 triliun dana untuk perlindungan sosial. Kemudian dana yang mana yang sebenarnya dikorupsi oleh Kementerian Sosial ini ada ternyata di 3 bantuan sosial Kemensos tahun 2020. Terbagi ke dalam 3 program. Yang pertama merupakan program PKH atau Keluarga Harapan. Yang kedua merupakan program Bansos Tunai untuk peserta program sembako. Inilah yang nilainya 5,9 triliun yang kemudian sampai saat ini menjadi kasus korupsi yang terjadi. Dan terakhir ada program Bansos Beras. Kemudian selanjutnya kita lihat seperti apa penyaluran dari Bansos COVID-19 ini untuk wilayah Jabodetabek. Ternyata dalam bentuk sembako ini semua dialokasikan kepada 2,1 juta keluarga yang ada di Jabodetabek ke dalam 2 periode. Yang pertama adalah di bulan April sampai dengan bulan Juli 2020. Ini setiap PKH menerima sekiranya 600.000 setara dengan sembako yang terbagi ke dalam 6 tahap. Di periode kedua, di bulan Juli sampai dengan Desember 2020, setiap keluarga penerima manfaat menerima sembako setara Rp300.000 yang juga dibagi ke dalam 6 tahapan. Kemudian kita lihat selanjutnya, sebenarnya sebelum penyaluran ini sudah berlangsung, ada pengingat bahwa bansos COVID-19 ini rawan dikorupsi. Di awal masa pandemi, sebelumnya pimpinan KPK juga sudah menyampaikan peringatan ini, namun kemudian diulang sekali lagi pada bulan Agustus. Firly Bahuri sempat menyatakan KPK telah mengidentifikasi 4 potensi korupsi pada saat penanganan COVID-19 sekaligus membuat 4 langkah antisipasi yang bisa dilihat di aplikasi Jaga Bansos KPK. Kemudian Firly juga telah mengklasifikasikan menjadi 4 potensi korupsi. Yang pertama merupakan korupsi pada pengadaan barang atau jasa. Di sini bisa kita asumsikan bisa terjadi adanya konflik kepentingan, kemudian upaya untuk markup harga. Dan yang kedua kita lihat ada potensi korupsi filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang pada masa pandemi seperti ini, pada saat ada pemberian dalam jumlah yang besar, ini tidak dihitung sebagai gratifikasi. Yang ketiga adalah potensi korupsi pada proses refocusing atau realokasi anggaran COVID-19 untuk APBN dan juga APBD. Dan yang terakhir adalah pada saat penyelenggaraan bantuan sosial ini diberikan tidak hanya di level pusat namun juga sampai di level daerah. Kemudian kita akan lihat seperti apa modus korupsi yang dilakukan yang kemudian menjerat Menteri Sosial. Di sini kita lihat pada saat pertama Juliari Batubara menunjuk pejabat pembuat komitmen khusus, yakni di sini adalah MJS dan AW untuk mengurusi seluruh urusan terkait dengan bantuan sosial COVID-19 ini. Dan di sini juga terjadi kesepakatan bahwa akan ada fee sebesar 10.000 dari 300.000 paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat. Dan pada saat sudah ditentukan juga ada penunjukan terkait dengan siapa supplier yang akan menyediakan sembako yang akan dibagikan, dan ternyata diduga ini merupakan milik MJS atau pejabat PPK yang sudah ditunjuk oleh Juliari. Dan di sini kita juga melihat pada periode pertama ada fee yang telah ditetapkan sebesar 12 miliar dan MJS memberikan 8,2 miliar ini untuk Juliari, dan kemudian di periode kedua ada fee sebesar 8,8 M yang juga digunakan untuk kebutuhan pribadi JPB.
Selanjutnya kita lihat seperti apa tanggapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan kasus yang terjadi ini. Ternyata Presiden Jokowi sempat menyampaikan pernyataan dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 6 bulan Desember. Jokowi mengatakan, saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat. Selanjutnya kita lihat apa yang kemudian bisa menjerat para pelaku korupsi ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini dinyatakan dengan jelas pasal 2 ayat 1 ada pidana penjara minimal di 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan juga denda paling sedikit adalah 200 juta rupiah dan juga paling banyak 1 miliar. Dan yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan adalah yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan. Dan pemirsa, ditetapkannya Menteri Sosial dan 2 jajaran pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial ini tentu sangat mengecewakan. Tidak hanya bagi Presiden Joko Widodo, namun juga bagi masyarakat Indonesia. Dan kita berharap agar kejadian ini tentunya bisa memberikan efek jera bagi seluruh pejabat negara agar tidak lagi mengulangi korupsi ini. Karena pada saat masa pandemi ada sangat banyak yang terdampak stabilitas ekonominya. Vera, demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Valencia Melvinsi atas pemaparan Anda. Ya, langsung ke moderator. Lalu di akhir presentasi ada bab penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Nah, jangan dulu. Untuk bab penutup jangan dulu. Jangan dimunculkan dulu kesimpulannya. Saya stop aja dulu, stop sekarang. Narasumber nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, sekarang langsung aja ya. Langsung tanya jawabnya dengan saya ya. Jadi ya, dalam hal ini silakan moderator memandu. Tapi boleh nanti ada pertanyaan dari kelompok lain, dari kelompok yang sekarang menjadi mitra ya. Moderator kelompok 4, dari kelompok 4 boleh bertanya ya. 1 orang tapi ya, hanya 1 orang. Karena waktunya. Silakan. Kembali ke moderator. Ya baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 4. Silakan, yang mau bertanya kelompok 4. 1 orang aja cukup yang mewakili ya, syarat aja. Izin bertanya kepada kelompok 2. Ya, sebelumnya boleh, perkenalkan, nama saya Muhammad Agung dari kelompok 4. Di sini saya akan nanya bagaimana penanganan korupsi yang paling efektif agar tidak ada korupsi lagi di kalangan pejabat. Iya. Langsung aja boleh langsung dijawab. Ya, silakan kelompok 2 langsung saja dijawab. Siapa dulu, Sok? Boleh. Jadi untuk menjawabnya boleh lebih dari 1 orang ya. Ayo silakan. Waktunya biar cukup. Ayo, siap. Jangan lama-lama. Izin menjawab pertanyaan. Ya. Kelompok kami pribadi sebenarnya hukumnya seberat-beratnya itu akan memaksimalkan proses korupsi yang ada di Indonesia gitu, maksudnya mengurangi korupsi di Indonesia dan juga memperketat peraturan sehingga para koruptor itu susah untuk mengkorupsi dari dana-dana yang tersedia. Sekian.
Kembali ke moderator, kembalikan ke penanya, moderator. Ya, baik Pak. Bagaimana untuk Agung yang bertanya, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih sudah cukup jelas. Mungkin ada tambahan barangkali dari temannya supaya lebih jerak gitu hukuman itu, apa cukup dengan menerbitkan aturan tadi atau mungkin perlu ada penambahan hukuman yang bisa membuat para pelaku itu tidak lagi melakukannya kapokan. Itu ada sebuah slogan yang mengatakan korupsi itu harus dimiskinkan katanya. Nah, gimana caranya memiskinkan itu gitu? Ada pendapat dari kelompok? Walaupun tadi sudah puas ya, sudah cukup dari penanya, bagus ya Muhammad Agung. Tapi saya menambahkan sedikit dengan slogan tadi. Jadi koruptor itu harus dimiskinkan katanya. Nah, gimana caranya tuh memiskinkan koruptor itu? Memiskinkan koruptor itu kita tuh harus menurut saya pemerintah itu harus menyita semua harta-harta yang dimiliki pelaku koruptor itu, sehingga dan juga hukuman-hukuman yang menurut saya hukuman yang pada saat ini ada itu masih kurang kejam, kurang menakutkan. Sehingga menurut saya kalau hukuman korupsi ini biar tidak terjadi lagi, pemerintah harusnya membuat hukuman pidana mati sih. Soalnya kan membuat negara ini lebih, kesejahteraan masyarakat ini lebih tidak stabil juga. Ya, masih ada tambahan lagi temannya? Jadi kan tadi ya, tadi di pembahasan tuh kelihatan ada dendanya 200 juta maksimal 1 miliar. Sementara korupsinya 10 miliar, gimana? Mau miskin gitu. Jadi hanya menyita dengan mengeluarkan denda, kemudian yang disita tuh kan yang atas nama yang korupsi. Nah, kadang-kadang orang korupsi itu diganti namanya, nama orang lain. Nah, gimana caranya gitu supaya miskin gitu. Jadi tidak hanya cukup menyita, kalau menyita mah dasarnya buktinya orang yang mencuri nama itu, nah itu disita. Sementara dia sudah memindahkan nama orang lain. Jadi kalau hanya satu nama yang dipindahkan itu anak, cucu, menantu, saudara, teman semuanya dipakai namanya gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya miskin koruptor itu? Ya di samping tadi ya yang diajukan Kania dengan cara menambah hukuman lah pidana mati, boleh lah itu. Tapi kan nggak akan mengembalikan pidana mati itu uang hasil korupsi gitu. Jadi tujuan memiskinkan itu untuk mengembalikan seutuhnya uang yang dikorupsi kepada rakyat gitu. Bahkan mungkin sebelum korupsi dia masih cukup, tapi setelah dia korupsi dia jadi kekurangan gitu. Uang yang bukan hasil korupsinya pun diambil, itu yang dimaksud dimiskinkan. Makanya gimana caranya? Ada yang punya pendapat? Ya, sok silakan. Jadi untuk memiskinkan para koruptor itu untuk orang-orang yang terlibat, misalnya untuk orang yang dipakai namanya untuk korupsi, itu bisa saja dihukum juga. Dan juga untuk pengembalian uang korupsi itu harus dibalikan dengan semestinya. Maksudnya kayak seperti korupsinya 10 miliar dan dikembalikannya 10 miliar juga. Atau bisa juga dengan cara mengganti rugi 2 kali lipat. Jadi agar pelaku koruptor itu jerak. Ya, biar nggak jenuh, berikan tepuk tangan dulu ya.
untuk kalian untuk yang memberikan pendapat dan bertanya. Ya baiklah ya, mungkin tidak akan pernah puas ya, dan saya berharap presentasi ini tidak cepat puas ya, karena kalau puas itu berarti pembahasannya selesai ya. Jadi apapun tadi pendapat, mungkin dengan keterbatasan waktu sudah cukup, silakan kepada kelompok untuk memberikan bab penutup dan kesimpulan, munculkan lagi share screen-nya. Karena ada kelompok 4 nanti ya. Ya, di akhir presentasi ada bab penutup yang terdiri atas kesimpulan yang dibacakan oleh Dava. Ya, terima kasih untuk Saskia atas telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan di atas. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah salah satu masalah yang tak kunjung usai. Korupsi di masa pandemi COVID-19 ini merupakan kasus yang fatal karena masyarakat harus berupaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan cara berdiam di rumah dan tidak pergi bekerja. Hal tersebut membuat perekonomian masyarakat Indonesia menjadi turun drastis karena sebagian masyarakat Indonesia yang bekerja pun terkena PHK dan membutuhkan bantuan dana dari pemerintah. Sedangkan oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana bansos tersebut untuk keperluan pribadi. Dengan adanya peningkatan kasus korupsi di masa pandemi ini, sangatlah merugikan banyak orang dengan adanya korupsi. Bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan justru dananya digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Sebaiknya dalam hal ini, pemerintah bisa lebih terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan dana bantuan sosial yang diberikan sehingga kemungkinan kasus korupsi akan kecil untuk terjadi. Dengan seperti itu, masyarakat pun tidak akan dirugikan. Ada saran? Selanjutnya ada saran-saran yang akan dijelaskan oleh Fahri. Untuk sarannya, perlu adanya konseptualisasi dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai konsep pemiskinan koruptor, sehingga pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan suatu terobosan hukum yang memberikan efek jera dalam tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sebelum itu, barangkali Pak Bambang ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi intinya barangkali konsep koruptor atau korupsi ya, hukuman mati seharusnya memang menjadi target di masa yang akan mendatang ya. Kemudian yang kedua, memiskinkan koruptor itu adalah target keduanya ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan koruptor itu tetap berkeliaran, bahkan terkesan tidak ada efek jera sama sekali. Nah, jadi terima kasih untuk kelompok 2 yang luar biasa sudah menyampaikan presentasinya, begitupun yang penanyanya bagus ya, berikan tepuk tangan untuk kalian. Ya, terima kasih sekali lagi. Tinggal selanjutnya nanti kelompok 2, tapi kita break dulu ya, karena ini hanya 40 menit nih, kita nanti masuk ke link yang sama ya. Jadi break dulu, kalian mau minum dulu silahkan ya. Ya sekitar 5 menitan ya. Nah, untuk itu sementara ini saya tutup dulu untuk sesi pertama presentasi kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk untuk kalian semuanya. Terima kasih. Ya. Nanti masuk lagi ya 5 menit lagi ya. Kita tutup dulu. Kelompok 2, kelompok 4 nanti siap-siap.